Driver! Walk straight back! New video tonight shows authorities taking suspected gunman Ryan Routh into custody. A dramatic arrest on Interstate 95 with traffic shut down in both directions. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Ryan Wesley Routh, seorang pria berusia 58 tahun dari South Carolina, menjadi sorotan nasional setelah ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Routh, yang dulunya digambarkan sebagai orang baik oleh tetangganya, berubah menjadi sosok yang penuh kekecewaan dan terjebak dalam teori konspirasi berbahaya. Hidupnya yang sebelumnya penuh dengan masalah kecil, sekarang menghadapi dakwaan serius yang bisa membuatnya dipenjara selama puluhan tahun. Dakwaan terhadap Routh berawal dari insiden di lapangan golf Trump di Florida, di mana dia ditemukan bersembunyi di semak-semak dengan senapan SKS. Meskipun dia tidak menembakkan senjata dan tidak memiliki pandangan jelas terhadap Trump, kehadiran senjata dekat dengan mantan presiden yang kontroversial seperti Trump cukup membuat situasi menjadi genting. Seorang agen Secret Service melihat ujungan senapan dari balik semak dan melepaskan tembakan peringatan, yang membuat Routh melarikan diri ke dalam hutan. Setelah pengejaran mobil selama 45 menit, polisi menangkap Routh di jalan raya besar, mengakhiri insiden yang bisa saja berujung tragis. Jaksa Federal menangani kasus ini dengan sangat serius. Meskipun dakwaan saat ini melibatkan pelanggaran senjata api, FBI dengan jelas menyatakan bahwa mereka menyelidiki insiden ini sebagai percobaan pembunuhan. Jika ia terbukti bersalah, Routh menghadapi hukuman penjara puluhan tahun. Terhadap pelanggaran senjata api federal bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun. Namun, jika ada bukti yang lebih jelas tentang rencana pembunuhan, hukumannya bisa lebih berat. Tuduhan terkait konspirasi, percobaan pembunuhan mantan presiden, atau terorisme bisa membuat Routh dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Salah satu faktor kunci dalam hukuman Routh adalah riwayat kriminalnya yang panjang. Masalah hukumnya sudah ada sejak tahun 1990-an dengan berbagai kejahatan, mulai dari kepemilikan barang curian hingga bersembunyi di sebuah bisnis selama 3 jam dalam kebuntuan dengan polisi di Greensboro, South Carolina. Riwayat kriminal ini memperlihatkan sosok yang sering melanggar hukum dan ini bisa mempengaruhi hukuman yang dia terima jika terbukti bersalah. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa seorang seperti Routh yang dulunya mendukung Trump bisa berubah dan mencoba membunuhnya? Jawabannya mungkin terletak pada lanskap sosial dan politik yang lebih luas di sekitar Trump. Trump adalah sosok yang memecah belah. Dia memiliki pendukung yang setia, tetapi juga banyak yang membencinya. Routh awalnya mendukung Trump pada tahun 2016, namun seiring waktu, dia merasa kecewa. Di media sosial, dia mulai memposting pesan yang penuh kemarahan tentang kepemimpinan Trump. Dalam sebuah unggahan pada tahun 2020, dia menulis, "Aku akan senang jika kamu pergi," yang menunjukkan betapa dalam kekecewaannya terhadap mantan presiden itu. Namun, kemarahan Routh tidak hanya pada Trump. Profil media sosialnya menunjukkan dia terobsesi dengan teori konspirasi dan pandangan politik radikal. Dia berbicara tentang COVID-19 sebagai serangan biologis dari China dan kegagalan pemerintah Barat dalam mendukung perjuangan Ukraina melawan Rusia. Penolakan dari Legion Internasional Ukraina pada tahun 2022, di mana ia berharap bisa bergabung untuk ikut perang melawan pasukan Rusia, tampaknya memperdalam rasa frustasinya. Ini bukan hanya kasus unik Routh. Dalam beberapa tahun terakhir,
semakin banyak orang yang menunjukkan permusuhan keras terhadap Trump. Beberapa dari ancaman ini datang dari sayap kiri yang melihat Trump sebagai simbol dari segala hal yang salah di politik Amerika, seperti otoritarianisme, rasisme, dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang lain, seperti Raut, datang dari sayap kanan yang merasa dihianati oleh tindakan Trump atau kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Selain itu, peran Trump dalam menyebarkan teori konspirasi seperti klaim tak berdasar tentang pemilu 2020 yang dicuri, menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap tokoh politik dianggap sah oleh beberapa orang. Teori konspirasi ini ditambah dengan rasa frustasi yang nyata, baik ekonomi, politik, maupun sosial, menciptakan campuran yang berbahaya bagi orang-orang seperti Raut yang sudah memiliki latar belakang kriminal dan kecenderungan terhadap keyakinan radikal. Dalam kasus Raut, upayanya yang gagal untuk bergabung dengan perjuangan Ukraina dan keyakinannya bahwa pemerintah Barat tidak cukup mendukung melawan Rusia tampaknya memperburuk rasa paranoia dan isolasinya. Buku yang dia terbitkan sendiri pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana dia merasa tidak dihargai atas upayanya. Buku itu juga menunjukkan pandangan radikalnya, termasuk dukungannya untuk upaya pembunuhan Trump. Jika ia terbukti bersalah, konsekuensi bagi Raut akan sangat berat. Tidak hanya dia menghadapi hukuman berat dari pemerintah federal, tetapi reputasinya yang sebelumnya dianggap sebagai ayah penyayang dan aktivis politik akan hancur. Dia akan menjadi bagian dari daftar panjang individu yang berusaha mengatasi masalah politik dengan cara kekerasan dan ekstremisme. FBI terus menyelidiki lebih dalam, termasuk melihat catatan telepon dan media sosialnya untuk menentukan apakah dia bertindak sendirian atau sebagai bagian dari jaringan radikal yang lebih luas. Saat persidangan semakin dekat, masyarakat mengamati dengan cermat. Trump, sosok yang tetap dominan dalam lanskap politik, bahkan setelah meninggalkan jabatannya, tetap menjadi target kekaguman sekaligus kebencian. Bagi Ryan Wesley Raut, harga dari kebencian itu bisa berupa hukuman penjara seumur hidup, mengingatkan kita akan konsekuensi dari kekerasan politik dalam negara yang semakin terpecah belah. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.